proses untuk menghasilkan energi atau ATP melalui proses yang kita sebut sebagai metabolisme. Secara definisi, metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Metabolisme terjadinya di dalam sel, tepatnya di dalam sitoplasma dan mitokondria. Sedangkan makhluk yang tidak memiliki sel atau makhluk tidak hidup tidak akan mengalami metabolisme. Proses metabolisme ini juga menggunakan enzim, merupakan biokatalisator yang fungsinya mempercepat reaksi. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa kerjanya enzim itu bermacam-macam. Juga enzim yang berfungsi untuk menggabungkan dari dua molekul, dua senyawa menjadi satu senyawa, dan ada lain sebagainya. Berdasarkan prosesnya, metabolisme terbagi menjadi 3. Ada katabolisme, yaitu proses penguraian, anabolisme, proses penyusunan atau sintesis, dan terakhir amfibolisme atau proses penghubung. Nanti kita akan melihat bahwa amfibolisme ini merupakan suatu proses yang sangat penting karena menghubungkan antara proses penguraian katabolisme dan proses anabolisme atau penyusunan. Lantas bagaimana prosesnya? Makanan yang kita makan secara otomatis akan masuk ke dalam sistem pencernaan. Semua makanan, baik karbohidrat, lipid, maupun protein, harus dalam bentuk yang paling sederhana untuk bisa diserap oleh usus halus. Bagian yang paling sederhana dari setiap makromolekul akan diserap masuk untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi darah. Komponen makanan yang sederhana tadi akan masuk ke dalam seluruh sel. Kita tahu bahwa sel itu memiliki membran, ada sitoplasma, materi genetik, dan organel-organel lain. Khususnya pada metabolisme, proses metabolisme ini terjadi di dalam mitokondria. Mitokondria lah yang akan mengolah sumber makanan yang tadi untuk dijadikan ATP. Ya, jadi bisa dilihat bahwa mitokondria memiliki 2 lapisan membran, ini membran luar dan ada lagi membran dalam. Kenapa perlu dipahami? Karena proses metabolisme, terutama siklus Krebs dan transfer elektron akan dilakukan di mitokondria ini. Nah, ini dia overview secara keseluruhan bahwa makanan, baik itu protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, secara jalur semuanya akan masuk ke dalam siklus Krebs. Ya, kita lihat satu-satu. Ini panah yang warna merah artinya katabolisme, sedangkan panah yang berwarna biru ini artinya anabolisme atau pembentukan. Oke, makanan berupa karbohidrat, contohnya nasi, amilum, dalam bentuk yang paling sederhana, contohnya di sini glukosa. Glukosa akan masuk ke dalam sel, masuk ke dalam sitoplasma. Ya, glukosa akan masuk ke dalam sitoplasma untuk diolah melalui proses yang kita sebut sebagai glikolisis. Ya, untuk diolah menjadi pirufat melalui proses yang kita sebut sebagai glikolisis. Nah, dari pirufat yang ada di sitoplasma akan masuk ke dalam mitokondria, ya, untuk dirubah menjadi asetil-CoA. Mudahnya, glukosa ini C-nya 6, sedangkan pirufat C-nya 3. Nah, berarti dari satu glukosa, reaksi glikolisis ini akan menghasilkan 2 asam pirufat.
Dan dari 3 atom C yang ada di pirufat akan dilepaskan 1 atom C dan masing-masing akan menjadi asetil-CoA. Jadi dari 2 pirufat ini akan diperoleh 2 asetil-CoA. Asetil-CoA yang sudah terbentuk akan masuk ke dalam jalur siklus Krebs. Ya. Nah, ini dia yang kita sebut jalur siklus asam sitrat, siklus Krebs. Jadi, asetil-CoA akan dirubah menjadi sitrat oleh enzim yang namanya sitrat sintase. Jadi, ketika kita menemukan ase, itu artinya enzim. Sitrat akan dirubah menjadi isositrat dan seterusnya hingga dirubah menjadi oksaloasetat, dan pada akhirnya akan bertemu lagi dengan asetil-CoA yang C-nya 2, oksaloasetat C-nya 4, dan akan membentuk sitrat kembali. Hasil dari siklus Krebs ini berupa 1 asetil-CoA akan menghasilkan 2 NADH, 2 NADH2 dan 1 FADH2 serta 2 H2O. Nah, selain itu juga ada CO2. NADH dan FADH akan masuk ke dalam transfer elektron atau oksidatif fosforilasi untuk dirubah menjadi ATP. 1 NADH setara dengan 3 ATP dan 1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Nah, begitu juga teman-teman bisa melihat bahwa fat atau lipid dalam bentuk yang paling sederhana ada gliserol dan asam lemak. Asam lemak akan masuk ke jalur dan berubah menjadi asetil-CoA. Nah, kita tahu ketika sudah jadi asetil-CoA, sudah bisa masuk ke siklus Krebs. Begitu juga gliserol. Nah, gliserol ini dia akan masuk ke jalur glikolisis dahulu. Nah, yang sudah saya terangkan tadi bahwa karbohidrat, protein, dan lipid ketiganya semuanya akan dikatabolisme menjadi asetil-CoA. Setelah itu masuk ke dalam siklus Krebs dan pada akhirnya akan menghasilkan ATP. Dari jalur ini kita juga bisa melihat bahwa adanya jalur yang disebut dengan pentosa fosfat pathway, yaitu jalur di mana glukosa akan membentuk komponen gula pembentuk asam nukleat RNA ataupun DNA. Proses ini kita sebut sebagai pentosa fosfat pathway atau jalur pentosa fosfat. Glukosa juga dapat membentuk triasil gliserol atau lipid yang bersifat kompleks. Dari trios fosfat akan membentuk gliserol dan bergabung dengan asam lemak yang diproduksi dari asetil-CoA untuk membentuk triasil gliserol. Selain itu, protein juga bisa dibentuk berasal dari asam amino yang bisa dibuat dari pirufat, rantai C-nya, dan kedapatan rantai nitrogen. Begitu juga asam amino yang bisa didapat dari siklus Krebs. Ada istilah yang kita sebut sebagai lipolisis, di mana triasilgliserol atau trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak ini tadi kita sudah lihat bahwa bisa dirubah menjadi asetil-CoA. Proses perubahan asam lemak menjadi asetil-CoA kita sebut sebagai beta oksidasi. Di sini terjadi jika tubuh kita membutuhkan energi pada kondisi lapar atau pada kondisi puasa. Namun, ketika kita kebanyakan karbohidrat atau asam amino, maka akan dirubah menjadi asetil-CoA dan akan masuk ke dalam jalur yang disebut dengan lipogenesis. Dan pada akhirnya akan disimpan menjadi triasil gliserol.
triasel gliserol disimpan di jaringan adiposa dan di hati.